religious mission. Halo Sobat MSG, balik lagi bersama narator magang. Oke, kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Sebuah kecelakaan kapal selam terbesar yang pernah dialami oleh Rusia, berjudul Kursk. Oke, tanpa basa-basi kita mulai aja. Alur ceritanya. Cerita diawali dengan seorang anak yang berlatih menahan nafas di dalam air. Nama anak ini ialah Misha. Misha sangat senang karena bisa menahan nafas cukup lama. Misha memiliki seorang ayah bernama Mikhail yang bekerja menjadi kru kapal selam nuklir milik Angkatan Laut Rusia yang bertugas di Armada Utara Rusia. Misha ingin menjadi perwira Angkatan Laut seperti ayahnya, dan ibu Misha kini sedang mengandung adiknya. Cerita berganti saat Mikhail berada di tempat kerjanya sebagai kru kapal selam untuk menunggu gaji mereka yang tak kunjung dibayarkan oleh pusat. Kemudian Mikhail pergi keluar untuk bertemu sahabatnya Pavel, yang dimana Pavel menceritakan akan segera menikah, dan calon istri Pavel meminta Pavel untuk membelikan kebutuhan pernikahan, tapi Pavel belum memiliki uang. Di sini Mikhail beserta teman sesama kru kapal selam mulai melakukan patungan untuk membelikan kebutuhan pernikahan, tapi uang yang mereka kumpulkan masih kurang, dan Mikhail berinisiatif untuk menjual jam tangannya, dan toko itu mau memberikan semua kebutuhan pernikahan Pavel. Dan sampailah di hari pernikahan Pavel, istri Pavel sadar kalau Pavel tidak menggunakan jam tangan, begitu pula dengan teman-temannya. Kemudian Pavel bercerita kalau mereka tidak menggunakan jam tangan untuk menghormati Mikhail yang menjual jam tangannya. Hal ini membuat istri Pavel sangat terharu. Kemudian acara diteruskan dengan merayakan hari perpisahan, yang mana mereka akan pergi bertugas untuk berlatih militer skala besar di Laut Barents. Besok paginya semua kru kapal selam sudah berkumpul di dermaga untuk bersiap-siap berangkat dengan kapal selam Kursk, sebuah kapal selam berpeluru kendali dengan propulsi atau berpenggerak nuklir yang dikenal dengan juga sebagai Project 949A kelas Oscar II. Kemudian kapal selam ini berangkat menuju Laut Barents untuk bergabung dengan armada utara lainnya. Mikhail bertugas sebagai kepala mesin unit 7. Mikhail memeriksa semua mesin serta kompartemen. Setelah selesai, mesin dinyalakan dan kapal selam pun berangkat. Di sisi lain, armada utara Rusia akan menunggu kedatangan kapal selam Kursk yang akan menjadi bintang di latihan gabungan itu. Dan latihan ini akan dikomandoi oleh Laksamana Gruzhinsky. Di lain cerita, angkatan kerajaan Inggris menyadari latihan ini dan terus mengawasi pergerakan seluruh armada utara Rusia. Yang pengawasan ini akan dipimpin langsung oleh Kolonel David Russell. Sebenarnya Kolonel David Russell sangat mengenal baik Laksamana Gruzhinsky, tapi karena Rusia dan NATO sedang dalam perang dingin, maka mereka harus berpisah. Kita akan kembali ke kapal selam, yang mana kru sudah memeriksa tiap detail mekanisme kapal selam, dan bila terjadi kesalahan maka terjadi bencana untuk mereka semua. Kita akan ke ruang torpedo, yang mana Pavel sedang mengawasi torpedo yang akan diuji di Laut Barents nanti. Tapi Pavel sedikit gusar dengan torpedo itu. Kemudian Kapten Chilokov akan mengarahkan mereka untuk menembakkan misil dan peluncuran torpedo untuk pengujian. Di ruang torpedo, Pavel terus mengawasi torpedo baru itu yang suhunya terus meningkat. Kemudian Pavel meminta torpedo itu untuk segera diluncurkan kepada komandan, tapi tidak diizinkan dan harus menunggu sampai di lokasi pengujian. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan besar torpedo. Seluruh kapal selam berguncang, kapal kehilangan daya apung dan langsung menuju dasar laut dengan keras. Kemudian kru yang lain berusaha menutup kompartemen dan palkah untuk menyekat air yang akan masuk. Lalu mereka semua langsung berusaha menghubungi ruang torpedo, tapi gagal. Tidak ada jawaban. Mereka semua tewas karena ruang torpedo terbakar, menciptakan kondisi panas yang membuat torpedo lain mengalami kelebihan panas dan meledak, dan membuat bagian depan kapal selam hancur, sampai membuat palka penutup hancur dan air mulai masuk ke ruang komandan, di mana Mikhail dan 23 kru lainnya berada. Lalu Mikhail memberitahu sisa kru untuk menuju kompartemen 9 yang berada di atas. Tapi sebelum itu mereka mengambil semua dokumen-dokumen penting sebelum menuju kompartemen 9.
Di lain cerita, angkatan kerajaan Inggris yang dikomandoi oleh Kolonel Russell mengetahui kalau kapal selam Kursk mengalami ledakan besar, dan Kolonel Russell berusaha menghubungi Laksamana Grushenski, tapi tidak ada respon, dan Laksamana Grushenski baru menyadari beberapa jam setelah insiden. Kembali ke kapal selam, Mikhail dan sisa kru berusaha untuk memperbaiki, tapi apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Tak selang lama datang drone bawah air, yang mana drone itu melihat kondisi kapal selam yang sudah rusak parah, dan mereka berpikir kalau tidak ada yang selamat di sana, tapi mereka masih terus mencoba untuk mengontak kru kapal selam itu. Di sisi lain, keluarga kru sudah mendengar kalau terjadi sesuatu dengan kapal selam itu. Kemudian istri Mikhail segera menuju pusat komando Angkatan Laut Rusia untuk mencari kejelasan informasi dan bagaimana kondisi kru di dalam kapal selam itu. Tapi mereka tidak bisa mengatakan apapun dan memilih untuk bungkam. Dan para keluarga korban hanya bisa berdoa dan menunggu. Kembali ke kapal selam, para kru yang tersisa kondisinya sudah semakin memprihatinkan. Di samping itu, kondisi air yang dingin dan genangan air sudah masuk ke tiap kompartemen kapal selam. Dan kadar oksigen sudah semakin turun karena tenaga mesin utamanya yaitu reaktor nuklir sudah dimatikan. Jadi mesin penjernih udara tidak lagi bekerja. Di luar kapal selam, drone sudah mencari tanda-tanda kehidupan, tapi masih nihil. Tapi kemudian, mereka memiliki ide untuk memukul-mukul bagian dalam kapal selam dengan besi sebagai sinyal SOS untuk drone pencari. Karena itu, drone mendengarkan SOS itu, dan Laksamana Grushenski langsung meminta untuk mengirim tim penyelamat. Lalu cerita berganti saat istri Mikhail mendapatkan kabar kalau korban kapal selam ada yang selamat. Kemudian dia berlari keluar untuk memberitahu anggota keluarga kru yang lain. Sementara itu, Komandan Russell mengetahui kalau Angkatan Laut Rusia sudah mengirim tim penyelamat. Tapi, Kolonel Russell juga tahu kalau kapal selam penyelamat mereka tidak lebih baik daripada yang Inggris miliki. Tapi Rusia belum meminta bantuan. Ini karena Angkatan Laut Rusia takut kalau rahasia kapal selam mereka terkuak ke Inggris dan sekutunya. Sementara itu, di kapal selam kondisi oksigen untuk bertahan semakin menipis, dan Mikhail memiliki ide untuk mencari pemantik oksigen di laci yang posisinya berada di ruangan bawah yang sudah tergenang air. Kemudian Mikhail dan temannya mulai mencari, tapi tak kunjung ketemu. Saat sudah ketemu, Mikhail dan temannya akan kembali, tapi pintu kompartemen susah terbuka. Hal ini membuat teman Mikhail pingsan karena kehabisan nafas. Mikhail berusaha membuka pintu dan berhasil, dan langsung keluar bersama temannya. Dan mereka berdua masih bisa selamat. Kemudian memasang pemantik oksigen dan mereka semua bisa selamat lagi. Sementara itu, di atas, Angkatan Laut Rusia bersiap-siap untuk menurunkan kapal selam penyelamat untuk menyelamatkan mereka. Saat berada di dasar air, kapal selam penyelamat menerima sinyal SOS yang menandakan mereka masih hidup. Dan saat akan mendarat, kapal selam penyelamat itu di atas palka pintu kedap air. Kapal selam kecil itu kehabisan daya dan harus kembali ke permukaan untuk mengisi daya mereka. Awalnya, awak kapal Kursk mendengar kapal selam penyelamat datang dan kemudian pergi. Mereka menjadi sangat kecewa dan memukul-mukul bagian dalam kapal selam dan meminta kapal selam itu untuk kembali. Dan Mikhail selaku pemimpin meminta mereka untuk tenang. Kemudian salah satu kru ingin keluar, tapi dicegah oleh Mikhail. Bila dia melakukan itu, maka dia akan terkena tekanan air yang sangat kuat dan akan remuk seketika. Saat di atas, kapal selam penyelamat sedang mengisi daya selama 12 jam. Kembali ke kapal selam saat semua orang sudah sangat putus asa. Salah satu kru membuat lelucon. Hal ini membuat suasana sedikit mencair. Setelah itu, kapal selam penyelamat terisi daya penuh dan langsung menuju kapal selam Kursk. Saat akan membuka palka, mereka gagal. Karena ini, Laksamana Grushenski langsung menghubungi Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk meminta bantuan dan menghubungi Komandan Russell. Komandan Russell bertanya, berapa orang yang selamat? Laksamana Grushenski memberitahu sekitar 20 orang yang selamat. Terus Laksamana Grushenski juga berkata, tadinya sudah diselamatkan, tapi gagal.
karena kapal selam penyelamat mereka sudah rusak. Tapi sayangnya, Laksamana Khrushchevsky tidak memiliki wewenang untuk meminta bantuan tanpa ada komando dari pusat. Tapi Komandan Russell berkata, saat Rusia meminta bantuan, mereka akan langsung mengirim bantuan. Di besok paginya, Inggris dan NATO mengadakan konferensi pers untuk menawarkan bantuan pada Rusia, dan mereka siap membantu dengan kapal selam canggih milik mereka. Tak selang lama, ada berita lain dari Laksamana Petrenko yang memberikan konferensi pers kalau kapal selam mereka telah ditabrak oleh kapal selam asing. Dan karena itu, Inggris dan NATO belum mendapatkan tanggapan dari Rusia. Sementara itu, Laksamana Khrushchevsky meyakinkan petinggi militer untuk menerima bantuan dari negara lain, tapi ditolak. Kemudian, Laksamana Petrenko mengadakan konferensi pers di depan para keluarga korban. Dan keluarga korban mendesak pemerintah Rusia untuk menerima tawaran dari negara lain agar kru kapal selam bisa segera dievakuasi. Dan keluarga korban juga protes karena pihak petinggi militer selalu menutupi keadaan yang sebenarnya. Saat Laksamana Khrushchevsky melihat berita itu, dia memutuskan untuk menerima tawaran dari Inggris untuk bantuan penyelamatan. Lalu Komandan Russell segera mengirim tim penyelamat menuju titik kecelakaan. Begitu tiba, Komandan Russell dengan kapalnya meminta izin untuk mendekat, tapi tidak diizinkan oleh Angkatan Laut Rusia, dan Komandan Russell diperintahkan untuk mematikan mesin kapal. Di sisi lain, kru kapal selam Cruz sudah semakin kritis. Dan saat keputusasaan para kru, Mikhail melihat foto istri dan anaknya. Kemudian cerita berganti saat Komandan Russell dan Laksamana Petrenko bertemu untuk membahas bantuan Inggris. Tapi Angkatan Laut Rusia tampak masih sangat keberatan dan masih mementingkan ego mereka dan menganggap masih bisa mengatasi situasi ini dan tidak butuh bantuan Angkatan Laut Inggris dan NATO. Kemudian Angkatan Laut Rusia mengirimkan kapal selam penyelamat lagi, tapi masih tetap saja gagal. Karena itu, Laksamana Khrushchevsky memberitahu pihak petinggi militer, dan mereka menyetujui untuk melakukan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Di sisi lain, awak kapal sudah sangat pasrah, dan salah satu kru meminta untuk bersikap tidak terjadi apa-apa dan mulai menyantap makanan mereka. Ini merupakan makanan cadangan terakhir mereka. Dan salah satu kru tidak sengaja menekan pematik oksigen yang terjatuh ke dalam air dan menimbulkan ledakan, sehingga oksigen semakin menipis dan air semakin masuk ke kompartemen terakhir mereka. Di sisi lain, kapal selam penyelamat Inggris mulai melakukan penyelamatan dan mendarat persis di pintu kompartemen kedap udara. Tapi saat mereka membuka pintu, sudah banyak genangan air. Dan sisa kru yang menunggu dari tadi tewas semuanya setelah mati-matian menunggu bantuan. Dan Laksamana Khrushchevsky mendapatkan kabar bahwa semua kru tidak ada yang selamat. Dan waktu berganti di sebuah gereja untuk upacara penghormatan terakhir yang dihadiri keluarga korban serta petinggi Angkatan Laut Rusia, termasuk Laksamana Petrenko. Kemudian surat dari Mikhail yang ditemukan dibacakan oleh istrinya, yang ditunjukkan pada anak dan istrinya, dan ditunjukkan pula pada anaknya yang belum lahir. Kemudian setelah sesi penghormatan selesai, Laksamana Petrenko menyalami anak-anak dari kru kapal selam Cruz. Tapi Misha, anak Mikhail, tidak mau menyalami Laksamana Petrenko karena merasa kecewa dengan waktu yang dibuang sia-sia oleh Angkatan Laut Rusia. Dan kemudian Laksamana Petrenko pun pergi. Dan film ditutup dengan dua orang yang memberikan jam tangan yang digadaikan oleh Mikhail kepada Misha. Dan film pun berakhir. Film ini yang memperlihatkan sebuah ego dan kebanggaan yang harus dibayar mahal oleh kru kapal selam Kursk, yang membuat luka yang bekasnya akan terus ada dan terkenang sampai kapanpun
bagi keluarga korban kapal selam Kursk. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata kecelakaan kapal selam terburuk yang pernah dialami Angkatan Laut Rusia. Oke, itu dulu ya untuk alur cerita Kursknya. Semoga kalian menikmati. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dislike juga nggak apa-apa. Dan bisa minta request film untuk dibuat alur cerita filmnya. Oke, gitu aja. See you next video. Ciao.